Sifat, substansi ekonomi, dan keunggulan transaksi lease. Yang pertama, pengertian leasing. Leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa-menyewa, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan dalam proses produksi suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri leasing menciptakan konsep untuk mendapatkan barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli. Leasing merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan yang kekurangan modal atau hendak menghemat pemakaian tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Lease adalah perjanjian antara lessor sebagai pihak yang menyewakan dan lessee sebagai penyewa yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan dan umumnya dilakukan secara periodik. Dalam perjanjian terdapat persetujuan penyerahan atau pengalihan hak guna atau hak pakai atas aktiva yang dimiliki yang dapat disiapkan selama periode tertentu dari lessor kepada lessee. Jangka waktu suatu perjanjian lease bervariasi tergantung pada kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang terkait dalam leasing, yang pertama, bank. Bank memiliki sumber dana rendah biaya yang merupakan keuntungan dalam kemampuan membeli aktiva dengan biaya yang lebih rendah dibanding kompetitor lain. Yang kedua, perusahaan kompetitif leasing. Perusahaan ini memiliki keuntungan titik penjualan dalam mencari konsumen lease. Yang ketiga, pihak independen. Keunggulannya berupa penyusunan kontrak inovatif bagi para lessee, juga bertindak sebagai perusahaan keuangan kompetitif bagi perusahaan lain yang tidak memiliki perusahaan anak di bidang lease. Berikutnya keuntungan transaksi lease. Yang pertama, pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Kedua, proteksi terhadap keusangan. 3, fleksibilitas. 4, pembiayaan yang lebih murah. 5, keuntungan pajak. Dan keuntungannya terakhir yaitu pembiayaan di luar neraca. Berikutnya sifat-sifat konseptual dari lease. Mentransfer dengan kapitalisasi berarti mentransfer manfaat dan risiko dari aset tetap yang ditransaksikan. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi lease menurut FASB atau Financial Accounting Standards Board, yaitu yang pertama, jangan mengkapitalisasi setiap aktiva yang di-lease. Karena lease tidak memiliki hak milik atas properti yang di-lease, maka kapitalisasi tidak diperlakukan. Yang kedua, mengkapitalisasi lease serupa dengan pembelian cicilan. Akuntan harus melaporkan transaksi sesuai dengan substansi ekonominya. Karena itu, jika pembelian cicilan dikapitalisasi, maka demikian juga dengan lease yang memiliki karakteristik serupa. Yang ketiga, mengkapitalisasi semua lease jangka panjang. Menurut pendekatan ini, kapitalisasi hanya dilakukan atas hak jangka panjang untuk menggunakan properti. Yang keempat, mengkapitalisasi lease perusahaan di mana penalti atas pelanggaran perjanjian berjumlah substansial. Selanjutnya, kriteria akuntansi dan prosedur untuk mengkapitalisasi lease oleh lessee. Yang pertama, akuntansi untuk lease. Jika lessee mengkapitalisasi lease, maka lessee akan mencatat aktiva dan kewajiban yang umumnya sama dengan nilai sekarang pembayaran sewa. Lessor yang sudah memindahkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan mengakui penjualan dengan mengeluarkan aktiva dari neraca dan menggantikannya dengan piutang.
Yang kedua, kriteria kapitalisasi untuk lisi. Kriteria kapitalisasi yang berlaku untuk lisi terdiri dari yang pertama, lis mentransfer kepemilikan properti kepada lisi. Yang kedua, lisi memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus. 3. Jangka waktu lis sama dengan atau lebih 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang dilis. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran lis minimum tidak termasuk biaya eksekutori sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang dilis. Selanjutnya, akses dan liabilitas diukur secara berbeda. Yang pertama, pencatatan aktiva dan kewajiban. Dalam metode lis modal, lisi memperlakukan transaksi lis seolah-olah aktiva telah dibeli dalam transaksi pembiayaan di mana aktiva diperoleh dan kewajiban diakui. Lisi mencatat lis modal sebagai aktiva dan kewajiban pada nilai terendah antara nilai sekarang dari pembayaran lis minimum atau nilai pasar wajar aktiva yang dilis pada awal lis. Yang kedua, periode penyusutan. Periode penyusutan ini tergantung pada perjanjian yang dilakukan kepada lisi. Yang ketiga, metode bunga efektif. Selama jangka waktu lis, metode bunga efektif digunakan untuk mengalokasikan setiap pembayaran lis antara pokok dan bunga. Yang keempat, konsep penyusutan. Biasanya menggunakan metode penyusutan konvensional, yaitu metode garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun, unit produksi, dan lain-lain. Perbedaan metode operasi dan kapitalisasi dalam pencatatan lis. Yang pertama, metode lis modal. Kriteria untuk diklasifikasikan sebagai lis modal adalah yang pertama, jangka waktu lis selama 5 tahun yang sama dengan estimasi umur ekonomis peralatan selama 5 tahun memenuhi pengujian 75%. Yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran lis minimum melebihi 90% dari nilai wajar properti. Yang kedua, metode lis operasi. Dalam metode operasi, beban sewa atau serta kewajiban yang berhubungan harus diaktualkan dari hari ke hari ke lis ketika properti digunakan. Lis membebankan sewa ke periode-periode untuk memanfaatkan aset selama masa sewa tanpa memperhitungkan pembayaran di masa yang akan datang. Perbedaan lis modal dan lis operasi. Yang pertama, kenaikan jumlah hutang yang dilaporkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, kenaikan jumlah total aktiva, terutama aktiva jangka panjang. Yang ketiga, laba yang terendah pada awal masa lis dan karenanya laba ditahan menjadi lebih rendah. Klasifikasi lis untuk lis. Dari sudut pandang liser, semua lis dapat diklasifikasikan untuk tujuan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, lis operasi. Yang kedua, lis pembiayaan langsung. Dan yang ketiga, lis jenis penjualan. Yang berikutnya, metode pembiayaan langsung atau liser. Lis pembiayaan langsung pada hakikatnya adalah pembiayaan atas pembelian aktiva oleh lis. Pada jenis lis ini, liser mencatat piutang lis alih-alih aktiva lis. Piutang ini menjadi nilai saat ini dari pembayaran minimum lis. Dalam menentukan nilai sekarang dari pembayaran lis minimum ada 3 konsep yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pembayaran lis minimum. Yang kedua, biaya eksekutori. Dan yang ketiga, nilai diskon. Yang berikutnya, metode operasi. Menurut metode operasi, setiap penerimaan sewa oleh liser dicatat sebagai pendapatan sewa. Aktiva yang dilis disusutkan dengan cara yang biasa, di mana beban penyusunan periode berjalan ditandingkan dengan pendapatan sewa. Jumlah pendapatan yang diakui dalam setiap periode akuntansi berjumlah sama atau dasar garis lurus tanpa memandang ketentuan atau provisi lis, kecuali dasar lain yang sistematis dan rasional dan mencerminkan pola waktu di mana manfaat itu diperoleh dari aktiva yang dilis. Selain beban penyusutan, biaya pemeliharaan dan biaya jasa lain yang diberikan menurut provisi lis yang berkaitan dengan periode akuntansi berjalan juga dicatat sebagai perjanjian lis yang menyebabkan masalah akuntansi yang unik.
Karakteristik perjanjian lease yang mengakibatkan masalah akuntansi yang unik adalah yang pertama, nilai residu. Akuntansi untuk nilai residu sangatlah kompleks dan mungkin bagian yang paling sulit dari akuntansi lease. Yang kedua, arti nilai residu. Nilai residu ialah perkiraan nilai wajar dari aktiva yang di-lease pada akhir masa leasing. Sering nilai residu yang besar terjadi pada akhir masa lease, terutama ketika umur ekonomis masa aktiva yang di-lease melebihi jangka waktu lease. Yang ketiga, dijamin atau tidak dijamin. Nilai residu bisa dijamin atau tidak dijamin oleh lease. Jika lease setuju untuk membayar setiap kekurangan di bawah jumlah yang ditetapkan yang akan diterima oleh leaser berupa nilai residu pada akhir masa lease, maka jumlah yang ditetapkan tersebut adalah nilai residu yang dijamin. Yang keempat, pembayaran lease. Nilai residu yang dijamin menurut definisinya memiliki jaminan realisasi yang lebih besar daripada nilai residu yang tidak dijamin. Sebagai akibatnya, leaser dapat menyesuaikan pembayaran lease karena kepastian pemulihan semakin meningkat. Nilai residu yang dijamin mempengaruhi perhitungan pembayaran lease minimum oleh lease dan karenanya, jumlah ini dikapitalisasi sebagai akibat aktiva yang di-lease dan kewajiban lease. Nilai residu yang tidak dijamin dari sudut pandang lease akan sama seperti tidak adanya nilai residu dalam hal dampaknya terhadap metode perhitungan pembayaran lease minimum, lease dan kapitalisasi aktiva yang di-lease serta kewajiban lease. Materi yang berikut, akuntansi leaser untuk leasing jenis penjualan. Sebagaimana diindikasikan sebelumnya, perbedaan utama antara lease pembiayaan langsung dengan lease jenis penjualan adalah laba atau rugi kotor produsen atau penyalur. Dalam lease jenis penjualan, leaser mencatat harga jual aktiva terkait, biaya barang terjual, dan pengurang persediaan yang terkait, serta piutang lease. Informasi yang dibutuhkan untuk mencatat lease jenis penjualan adalah ketika mencatat pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan, ada perbedaan antara akuntansi untuk nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin. Terdapat kepastian kecil bahwa bagian nilai residu yang tidak dijamin dari aktiva telah terjual, oleh karena itu, penjualan dan harga pokok penjualan hanya diakui untuk bagian yang realisasinya terjamin. Akan tetapi, laba kotor dari penjualan aktiva adalah sama, apakah nilai residu yang digunakan terjamin atau tidak terjamin. Persyaratan pengungkapan untuk LISI, FSAB, Financial Accounting Standard Board, mengharuskan bahwa informasi yang berhubungan dengan LISI diungkapkan dalam laporan keuangan LISI atau dalam catatan. Persyaratan ini dapat bervariasi menurut jenis LISI modal atau operasi dan menurut siapa yang melaporkannya. Persyaratan dengan pengungkapan ini menyediakan bagi para investor dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi umum mengenai sifat perjanjian LISI. Yang kedua, sifat waktu dan jumlah tunai masuk dan tunai keluar terkait LISI, mencakup pembayaran yang akan dibayar atau diterima dalam tiap tahun dari 5 tahun ke depan. Yang ketiga, jumlah pemasukan dan pengeluaran LISI yang dilaporkan dalam laporan laba rugi setiap periode. Yang keempat, deskripsi dan jumlah aktiva LISI menurut klasifikasi umum neraca dan kewajiban terkait. Yang kelima, jumlah piutang dan jumlah pemasukan belum didapat yang sesuai dengan perjanjian LISI. Berikut adalah contoh transaksi LISI. Tanggal 1 Februari 2015, CVX mendapat truk lewat pembiayaan finansial LISI dari perusahaan leasing PT TAP. Isi kontrak adalah: yang pertama, nilai kontrak sebesar Rp179.436.728. Masa LISI 5 tahun dimulai dari 1 Februari 2015. Yang ketiga, pembayaran LISI itu sebesar 50 juta per tahun. Yang keempat, masa pembayaran mulai 1 Februari 2015. Yang kelima, masa manfaat ekonomis truk adalah 8 tahun. Yang keenam, tingkat bunga sebesar 20%. Tanggal 1 Februari 2015, hutangnya tetap yaitu Rp179.436.728 dengan LISI payment itu sebesar 50 juta dengan pokoknya 50 juta dan tidak ada bunga. Tahun keduanya 1 Februari 2016
hutangnya 129.436.728 rupiah, didapat dari 179.436.728 dikurangi dengan list payment, hasilnya 129.436.728 rupiah. Dengan pokoknya itu 24.112.654 rupiah dan bunganya 25.887.346 rupiah. Itu didapat dari 129.436.728 rupiah dikali dengan 20%. Tahun ketiga sampai dengan tahun kelima, yaitu 1 Februari 2019, itu hutangnya 41.666.667 rupiah. Dengan list paymentnya masih tetap 50 juta. Harga pokoknya itu menjadi 41.666.667 rupiah. Dengan bunganya 8.333.333 rupiah. Terima kasih.